Kali ini kita akan membahas tentang dimensi 3, yaitu tentang proyeksi titik dan garis pada bidang. Pertama-tama kita akan bahas tentang definisi dari proyeksi. Proyeksi sendiri adalah proses penjatuhan atau pemindahan titik, garis, dan bidang pada suatu objek, di mana objeknya bisa berupa garis atau bidang datar, sehingga menghasilkan sebuah bayangan. Nah, nama lain dari proyeksi adalah pencerminan. Cara menentukan titik proyeksi adalah dengan menarik garis tegak lurus titik, garis, dan bidang terhadap objek. Sedangkan garis tegak lurus itu sendiri disebut sebagai garis proyektor. Simbol dari proyeksi adalah, kalian perhatikan ya, yang berwarna merah ini. Seperti tanda petik, tapi dia tanda petiknya hanya satu ya. Itulah simbol dari proyeksi. Misalnya ada sebuah titik A, maka proyeksi dari titik A itu dituliskan sebagai A absen. Kalau dibaca itu biasanya A absen. Itu artinya proyeksi dari titik A atau bayangan dari titik A, bisa juga disebut itu. Lalu jika ada titik B, proyeksinya adalah B absen atau bisa disebut juga proyeksi dari titik B atau bayangan dari titik B. Pertama-tama kita bahas proyeksi titik terhadap garis. Kalian perhatikan, ada titik P, ada ruas garis AB. Nah, jika titik P ini diproyeksikan terhadap garis AB, maka bayangannya di mana? Untuk menentukan bayangan titik P, kalian tarik garis yang tegak lurus dengan garis AB. Di sini Ibu tulis garisnya putus-putus ya, yang tegak lurusnya. Sampai dia bertemu dengan ruas garis AB. Nah, disitulah titik potong antara garis proyektor merah ini yang putus-putus dengan ruas garis AB, itulah bayangan dari titik P atau proyeksi dari titik P. Biasanya dibaca dengan P absen. Perhatikan titiknya ya. Kemudian contoh keduanya, di sini ada titik Q dengan ruas garis AB. Ruas garis AB-nya apa? Miring ya di sini. Nah, untuk menentukan bayangan dari titik Q, kalian seperti biasa tarik garis yang tegak lurus dengan garis AB. Nah, titik potong antara ruas garis AB dengan garis proyektor atau garis yang tegak lurus, itulah proyeksi dari titik Q atau bayangan dari titik Q. Dibacanya adalah Q absen. Perhatikan ya, itu posisi dari bayangannya. Selanjutnya proyeksi titik terhadap bidang. Kalian perhatikan di sini ada titik P, ada bidang alfa. Nah, bagaimana cara menentukan proyeksi dari titik P atau bayangan dari titik P jika diproyeksikan terhadap bidang alfa ini? Kalian perhatikan, kita tarik garis lurus yang tegak lurus dengan bidang. Di sini garis proyektornya atau garis tegak lurusnya Ibu kasih tanda putus-putus ya, dan berwarna merah. Untuk membantu keterangan bahwa garis proyektor ini tegak lurus dengan bidang, Ibu bantu dengan ruas garis merah ini ya, ruas garis merah yang horizontal ini. Itu tujuannya hanya membantu aja supaya bertemu dengan garis P ini ya, atau garis proyektor ini. Karena kalau kita tidak bantu dengan garis ini, yang garis horizontal ini, maka agak bingung menentukan titik potongnya ya dengan bidang. Ibu ulangi, titik P, kita tarik garis lurus, kemudian bertemu titik potong dengan garis yang terdapat pada bidang alfa ini. Titik itulah proyeksi dari P atau bayangan dari titik P. Biasa disebut dengan P absen. Sekarang contoh kedua. Bidangnya ada bidang beta, titiknya titik Q, posisinya di sini nih titik Q. Di mana nih proyeksi titik Q terhadap bidang beta? Kita tarik garis lurus atau garis proyektor sehingga tegak lurus dengan bidang beta. Ternyata ketemunya di sini, di pinggir ya. Dia berpotongan dengan garis yang terdapat pada bidang beta ini di sini.
Sehingga disitulah bayangan atau proyeksi dari titik Q. Kita namakan dengan Q absen. Selanjutnya proyeksi garis terhadap garis. Di sini ada garis AB, kemudian ada garis L yang berwarna biru itu ya. Nah, bagaimana hasil dari proyeksi AB terhadap garis L ini? Seperti yang sudah-sudah, kalian bantu aja dengan 2 titik yang ada pada garis AB ini. Di sini ujungnya aja ya, Ibu tentukan di sini titik A di ujungnya. Kita proyeksikan terhadap garis L ini. Kita tarik putus-putus garis ya yang berwarna merah ini supaya tegak lurus dengan garis L. Ketemunya di sini titik potongnya tuh, yang A absennya atau proyeksi titik A-nya. Kemudian yang titik B yang ujung kanannya kita proyeksikan juga. Kita tarik garis proyektornya yang putus-putus sehingga tegak lurus dengan garis L, ketemunya di titik B absen ini. Jadi untuk mencari proyeksi garis, kalian bisa kerjakan dengan cara bantuan 2 buah titik atau banyak titik juga boleh. Yang lebih mudah sih kita tentukan aja 2 titik di ujung kiri dan ujung kanan. Kalau sudah ketemu A absen dengan B absennya, kalian hubungkan kedua titik itu ya. Nah, di sini Ibu kasih warna hitam ya, atau yang berkedip-kedip itu. Itulah proyeksi atau bayangan dari ruas garis AB. Yang kedip-kedip ya, perhatikan hasil dari proyeksi titik-titik yang ada pada ruas garis AB, hasilnya dihubungkan titik-titik itu, bayangan-bayangan dari A, B gitu ya. Sehingga menghasilkan garis baru atau garis proyeksi dari AB. Kita namakan di sini A absen, B absen. Terakhir adalah proyeksi garis terhadap bidang. Di sini ada garis AB, kemudian ada bidang alfa. Bagaimana hasil proyeksi garis AB terhadap bidang alfa? Caranya seperti yang tadi sudah dijelaskan di atas. Untuk mencari proyeksi sebuah garis, kalian bisa mencari dengan satu-satu titik yang ada pada garis itu. Ya, kita proyeksikan titik-titik yang ada pada garis AB. Bisa kalian tentukan cukup 2 titik aja, bisa nanti tinggal disambung. Atau kalau kalian mau lebih juga lebih baik ya. Di sini Ibu tentukan titik A dulu yang ujung kiri. Kita proyeksikan titik A terhadap bidang alfa. Kita tarik garis proyektornya yang tegak lurus dengan bidang alfanya. Ketemu nih titik A absennya, atau bayangan atau proyeksi dari titik A. Lalu yang titik B di ujungnya, kanan ya. Kita proyeksikan juga terhadap bidang alfa dengan cara tarik garis tegak lurus terhadap bidang alfa. Ketemu titik B absennya. Nah, kedua titik baru ini atau A absen B absen ini bisa kalian tarik atau hubungkan sehingga menjadi sebuah ruas garis baru. Garis A absen B absen inilah proyeksi dari garis AB terhadap bidang alfa. Demikianlah pembahasan kita tentang proyeksi. Sampai jumpa lagi di pembahasan berikutnya. Terima kasih.